kita berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh menikmati firman-Mu. Biar kiranya Tuhan mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami dimampukan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Kalau kembali dari cerita-cerita ini, kita dapati ada sesuatu yang kayaknya tidak bisa kita terima dengan nalar tuh di ayat yang ke-9-nya begini, saudara. Diceritakan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Kalau kita berbicara tentang keselamatan saat itu, yang lagi bermasalah dan berubah karena berjumpa dengan Yesus adalah Zakheus. Personalnya itu satu orang. Tapi kenapa di ayat 9 kalimatnya kok bukan berbicara hari ini telah terjadi keselamatan kepadamu, atau hari ini dosamu sudah diampuni, atau hari ini kamu sudah menjadi bagian dari kerajaan surga? Seharusnya kan begitu Bapak Ibu. Tapi kenapa Yesus hari itu berbicara hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini? Berarti itu kan lebih dari satu orang. Ternyata kalau kita tahu bahwa pertobatan dari Zakheus ini berdampak buat keluarganya. Perubahan hidup dari Zakheus ini membuat keluarganya juga ikut berubah. Bukankah sesuai dengan resolusi kita untuk tahun 2022 bahwa menjadikan setiap hari bermanfaat dengan perubahan diri, sehingga hari ini pun ayo lewat firman-firman yang kita dengar lewat media-media YouTube, lewat media-media sosial dan yang lainnya, biar kiranya perubahan diri kita ini bisa memberi dampak yang baik, memberi dampak yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita belajar dari firman ini, pertama kali yang akan kita lihat dari perubahan Zakheusnya itu adalah di ayat yang ke-5 jelas dikatakan, ketika Zakheus kepingin tahu Tuhan dengan caranya dia, yaitu dia naik ke atas pohon, lalu Tuhan lewat perkataannya yang kita tahu lewat firman-Nya ngomong ke Zakheus, "Zakheus turunlah." Seketika itu juga Zakheus tidak dengan posisinya yang di atas, dengan tiba-tiba lalu dia turun. Artinya apa ini? Ketika kita ini kepingin bermanfaat, hidup kita menjadi dampak, firman apapun yang kita dengar, ayo kita segera meresponi dengan baik. Berapa banyak kadang kita ini kepingin tahu firman, melihat firman dengan cara kita, dengan sudut pandang kita, dengan teknik dan mau-maunya kita. Sehingga kalau dia pendek, menurut Zakheus, dia harus naik ke pohon supaya dia tahu firman itu kan. Memang logika manusia juga adalah seperti itu. Tetapi ketika firman itu kena ke dia, berjumpa dengan dia dan meluruskan apa yang dia mau, dia seketika itu juga berubah, dia mau turun. Bahkan ketika firman juga ngomong, "Hari ini aku mau menumpang di rumahmu," dia pun serta-merta meresponi dengan baik dan membuka pintu rumahnya dan membawa Yesus sang firman itu juga masuk ke rumahnya. Bahkan lebih daripada itu, di ayat yang ke-8 dikatakan ketika
dia sudah kena firman, berjumpa firman, dan mendengar firman, perubahan hidupnya dari Sakius, seorang yang kikir, Sakius seorang yang pemeras, Sakius pemungut cukai, orang yang taunya untung sendiri, menang sendiri, maunya pokoknya orang lain kalau rugi biarlah rugi, yang pasti dia harus mendapat yang lebih. Itu pun melalui perjumpaan dengan firman ini Sakius berubah, sehingga perubahan Sakius ini membuat orang-orang seisi rumahnya bertanya-tanya, wih, kenapa ini Bapak Sakius yang tadinya keras, yang tadinya tidak mau peduli orang, yang tadinya pelit, yang tadinya pokoknya untung, pokoknya cuan dengan segala cara dan lain sebagainya, bisa berubah ini. Ternyata mereka melihat Sakius berjumpa dengan sang firman, dan perubahan hidup Sakius itu membuat orang-orang seisi rumahnya juga berubah. Sehingga akhirnya ayat yang ke-9 dengan jelas ngomongnya begini, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Kenapa kok disebut atas rumah ini, bukan atas Sakius? Karena perubahan dari Sakius bermanfaat, perubahan dari karakter Sakius membuat orang-orang seisi rumahnya melihat ada sesuatu yang lain dari hidup Sakius ini. Akhirnya orang-orang di sekitarnya ikut juga menikmati perubahan itu dan ikut juga berubah. Dan firman itu akhirnya berdampak melewat perubahan hidupnya kepada orang-orang sekitar rumahnya. Bukankah kita juga rindu hidup kita berdampak? Dan visi resolusi tahun hari ini adalah biar kiranya kita juga menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita dengan cara mari kita berubah setiap hari untuk menjadikan karakter-karakter kita ini menjadi karakter yang baik, karakter seperti Kristus itu sendiri, sehingga perubahan hidup kita ini bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita, yang akhirnya bisa membuat orang-orang di sekitar kita juga menikmati kebaikan daripada Tuhan, menikmati perubahan daripada Tuhan, dan akhirnya kita menjadi berkat. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biarlah hari-hari ini kita isi terus dengan pengenalan yang benar akan firman Tuhan, sampai akhirnya firman yang kita tangkap, kita responi dengan baik, kita tumbuh, kita hidup, kita berjalan sesuai petunjuk dari firman yang kita dengar, dan akhirnya perubahan kita hari ke hari membuat juga orang-orang di sekitar kita boleh melihat Yesus, menerima Yesus, dan akhirnya mereka juga bertobat mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Seringkali kami ini mendengar firman, tapi kami tidak mampu untuk mencerna dengan baik karena kami memakai akal pikiran kami. Tetapi biar kiranya seperti Sakius ini, Allah Roh Kudus memimpin kami supaya kami memiliki kelembutan hati, memiliki semangat untuk kami berubah, karena kami tahu bahwa perubahan hidup kami ini akan berdampak buat orang-orang di sekitar kami, sampai akhirnya mereka juga boleh mengenal Kristus, mengecap keselamatan daripada Yesus lewat kehidupan kami yang berubah ini, dan akhirnya kami dimampukan untuk tampil seperti Kristus karena kami membawa karakter Kristus dalam keseharian kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, taruh tangan kita di dada kita, dan jika ada bagian dari tubuh kita yang sakit, kita tumpangkan kepada bagian tubuh yang sakit. Percayalah firman yang disampaikan dan yang merubah Sakius itu adalah firman yang sama yang kita dengar juga hari ini, yang juga mampu merubahkan hidup-hidup kita. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap teman-teman dan juga orang mendengarkan ini, kalau ada bagian yang sakit, akhirnya tubuh itu boleh disembuhkan dan hidup kita diubahkan, dan perubahan kita dari sehari ke hari membuat kita makin hari tampil seperti Kristus karena ada perubahan yang bermanfaat dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kalau Bapak Ibu ada rindu untuk mendapat bagian pelayanan lebih lagi dengan konseling dan doa, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.